Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait rilis BPK terhadap kasus Jiwasraya, kita bergabung dengan reporter Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Ria Nuryaningsih dari kantor BPK RI Jakarta Pusat. Kristo, apa saja bukti yang disampaikan atau dirilis dari BPK terkait dengan kasus asuransi Jiwasraya ini? Terlebih sudah ada 14 tersangka yang ditetapkan oleh BPK. Ya baik Cikal, setelah kemarin sebelumnya dari Kejaksaan Agung menetapkan 13 perusahaan manajer investasi dan juga satu pejabat dari OJK sebagai tersangka baru dalam kasus asuransi Jiwasraya. Hari ini dari Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK juga melakukan konferensi pers terkait dengan temuan-temuan baru ataupun perkembangan terkini dari kasus asuransi Jiwasraya. Dan pada konferensi pers yang berlangsung pada pukul 9:30 tadi memang yang disampaikan oleh BPK adalah bahwa di mana BPK hingga saat ini terus mendukung upaya aparat penegak hukum, di mana dalam kasusnya adalah Kejaksaan Agung untuk terus melakukan proses persidangan terhadap kasus asuransi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah. Dan tidak hanya itu juga, salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah dengan melakukan PKN ataupun perhitungan kerugian negara, di mana perhitungan kerugian negara ini menurut BPK dapat dilakukan setelah tersangka sudah ditetapkan oleh aparat penegak hukum, di mana setelah itu BPK akan melakukan dan Kejaksaan Agung akan bekerja sama begitu untuk melakukan ekspos ataupun gelar perkara, di mana dalam gelar perkara ini nantinya akan ditentukan konstruksi hukum ataupun konstruksi hukum di mana perbuatan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ini yang sudah menunjukkan niat jahat yang mengakibatkan perhitungan ataupun kerugian mencapai triliunan rupiah. Dan tidak hanya itu Cikal, bahwa tadi dari BPK juga menyampaikan karena melihat bahwa cukup besarnya ataupun cukup masifnya akibat kasus dari PT Asuransi Jiwasraya ini, BPK sempat akan mengusulkan bahwa PKN ataupun perhitungan kerugian negara ini tidak hanya menghitung kerugian negara, namun juga menghitung kerugian terhadap perekonomian negara. Namun setelah BPK terlebih dahulu memperhitungkan sejumlah aspek teknis dan juga jurisprudensi, maka untuk saat ini BPK menyatakan bahwa untuk perhitungan kerugian negara tersebut baru hanya akan menghitung mengenai kerugian negara saja, bukan kerugian perekonomian negara. Namun BPK tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya setelah kasus ini terus berkembang dan ditemukan sejumlah bukti-bukti tambahan lainnya, perhitungan kerugian negara tersebut bisa saja berubah menjadi perhitungan kerugian terhadap perekonomian negara. Dan berikut adalah kutipan dari konferensi pers BPK yang berlangsung pada pukul 9:30 pagi tadi. Konstruksi perbuatan melawan hukumnya jelas dan telah didukung oleh bukti permulaan yang memadai. Dan oleh karena itu, perhitungan kerugian negaranya dapat dilakukan. Tentu saja PKN ini atau perhitungan kerugian negara ini baik secara substansi maupun prosedur merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan oleh karena itu menjadi wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dan dengan demikian maka PKN ini dilakukan dengan menerapkan SPKN kami, standar pemeriksaan keuangan negara, secara sangat ketat. Nah, dengan kerangka tersebut tuh menjadi aneh ya, menjadi lucu apabila dikatakan BPK atau ketua atau wakil ketua melindungi pihak tertentu, karena BPK itu menghitung PKN setelah konstruksi perbuatan melawan hukum dan tersangkanya ditetapkan oleh kejaksaan. Jadi mereka tetapkan, ada konstruksinya, ditetapkan, baru kemudian diserahkan dibuat ekspos gelar perkara, baru kemudian dihitung kerugian negaranya. Meskipun demikian, dalam kesempatan ini penting untuk kami tekankan di sini bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, baik dalam pengungkapan maupun pengadilan kasus ini. Mengingat besar dan masifnya kasus ini, bersama kejaksaan kami bahkan sempat akan membuat rumusan perhitungan kerugian negaranya, bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara. Cikal. Ya, Kristo, ini terdakwa dalam kasus asuransi Jiwasraya ini, Beni Cokro, sempat dalam tanda petik bernyanyi begitu ya, mengatakan bahwa BPK dengan sengaja melindungi pihak tertentu atau kelompok tertentu dalam kasus ini. Nah, bagaimana respon BPK terhadap hal tersebut? Apakah sudah ada langkah hukum yang diambil terkait dengan pernyataan dari Beni Cokro ini, Kris?
Ya tepat sekali Cikal bahwa dalam kasus asuransi Jiwasraya ini salah satu tersangka yaitu Beni Cokro memang sempat menuding ketua BPK dan juga wakil ketua BPK dinilai melindungi pihak tertentu dalam kasus asuransi Jiwasraya ini, dan hal itu lewat konferensi pers ini juga direspon oleh pihak BPK langsung oleh ketua BPK, di mana BPK sendiri menilai bahwa perbuatan ataupun hal yang dilakukan oleh Beni Cokro ini adalah merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan juga mencemarkan nama baik. Dan oleh karena itu juga hari ini BPK diwakili oleh langsung dipimpin maksud saya oleh Ketua BPK Agus Firman Sampurna ini berencana untuk melaporkan hal tersebut ke Barreskrim Mabes Polri setelah konferensi pers hari ini dengan kasus ataupun dengan aduan pencemaran nama hukum yang dilakukan oleh Beni Cokro. Cikal. Baik, sudah ada laporan ke Barreskrim Polri terkait dengan pernyataan dari Beni Cokro, dan terima kasih Christo Suryokusumo atas laporan Anda dari Gedung BPK RI Jakarta.